Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, di sini kita akan mempresentasikan mengenai mesin pendingin dan mesin diesel. Sebelum lebih lanjut, kita perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Hawa dengan NPM 22430081, Santa dengan NPM 22430055, Faiza dengan NPM 22430074, dan yang terakhir saya sendiri Nengay Sipa dengan NPM 22430048. Pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai mesin pendingin dan dilanjut dengan mesin diesel. Pembahasan pertama akan dibahas oleh Salwa. Apa itu mesin pendingin? Mesin pendingin atau refrigerator adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan panas dari dalam ruangan keluar ruangan untuk menjadikan temperatur benda atau ruangan tersebut lebih rendah dari temperatur lingkungannya, sehingga menghasilkan suhu atau temperatur dingin. Sesuai dengan konsep kekekalan energi, panas tidak dapat dimusnahkan tetapi dapat dipindahkan, sehingga proses kerja mesin pendingin selalu berhubungan dengan proses-proses aliran panas dan perpindahan panas. Konsep dan prinsip kerja mesin pendingin yaitu mengalirkan kalor dari tempat yang bersuhu rendah ke tempat yang bersuhu lebih tinggi dengan bantuan usaha dari luar. Mesin pendingin itu mengubah dari usaha menjadi kalor, sedangkan konsep dan prinsip kerja mesin pendingin yaitu mengalirkan kalor dari tempat yang bersuhu rendah ke tempat yang bersuhu lebih tinggi dengan bantuan usaha dari luar. Mesin kalor itu mengubah kalor menjadi usaha. perpindahan panas atau kalor yang terjadi karena adanya perpindahan fluida yang menerima kalor disebut konveksi. Massa udara yang telah didinginkan di dalam mesin AC dihembuskan ke ruangan, sehingga temperatur ruangan menjadi menurun karena adanya proses konveksi. Mengapa pada proses ini memerlukan usaha? Karena pada proses mesin pendingin tidak spontan. Usaha yang dibutuhkan untuk menjalankan mesin pendingin dapat dihitung menggunakan persamaan W sama dengan Q1 dikurang Q2. Mesin pendingin tidak ideal, alias tidak dapat mengubah semua usaha untuk membuang panas. Ada sebagian usaha yang dilakukan terbuang menjadi panas lagi, menjadi bunyi, dan atau menjadi getaran. Jika mesin pendingin itu ideal, maka persamaan yang berlaku adalah Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Adapun rumus mesin pendingin sebagai berikut. Delta U sama dengan 0 sama dengan Q dikurang W. Di mana delta U itu perubahan usaha, Q itu kalor masuk, dan W kalor keluar. Dengan catatan W sama dengan Q. Artinya kalor yang masuk ke sistem sama dengan kalor yang keluar sistem. Oleh karena itu, rumus mesin pendingin bisa dituliskan sebagai berikut. Wx sama dengan Qc dikurang Qh. Dengan Wx adalah usaha yang dilakukan kepada sistem, Qc kalor yang masuk atau diserap, Qh kalor yang keluar atau dilepaskan. Seperti pada contoh soal. Sebuah mesin pendingin menyerap kalor dari suatu ruangan sebesar 4000 Joule. Kalor tersebut kemudian dibuang ke lingkungan sebesar 2000 Joule. Berapakah usaha yang dilakukan oleh mesin pendingin tersebut? Menggunakan rumus W sama dengan Qc dikurangi Qh. 4000 Joule dikurangi 2000 Joule. Sehingga usaha yang dilakukan oleh mesin tersebut sebesar 2000 Joule. mesin diesel. Pengertian dan sejarah dari mesin diesel. Mesin diesel adalah sejenis mesin pembakar dalam atau lebih spesifiknya lagi yaitu sebuah mesin pemicu kompresi, di mana bahan bakar dinyalakan oleh suhu tinggi gas yang dikompresi dan bukan oleh alat berenergi lain seperti busi. Mesin ini ditemukan pada tahun 1862 oleh Rudolf Diesel yang menerima paten pada 23 Februari 1863. Diesel menginginkan sebuah mesin yang dapat digunakan dengan berbagai macam bahan bakar, termasuk debu batu bara.
Dia mempertunjukkannya pada pameran dunia atau Exposition Universal pada tahun 1900 dengan menggunakan minyak kacang atau lihat biodiesel. Kemudian diperbaiki dan disempurnakan oleh Charles of Catherine. Prinsip kerja dari motor diesel adalah merubah energi kimia menjadi energi mekanis. Energi kimia didapatkan melalui proses reaksi kimia, yaitu pembakaran dari bahan bakar seperti solar dan oxidizer atau udara di dalam ruangan bahan bakar yang disebut silinder. Pada motor diesel, ruang bakarnya bisa terdiri dari satu atau lebih, tergantung pada penggunaannya. Dan dalam satu silinder dapat terdiri dari satu atau dua torak. Namun pada umumnya, dalam satu silinder motor diesel hanya memiliki satu torak. Tekanan gas hasil pembakaran bahan bakar dan udara akan mendorong torak yang dihubungkan dengan poros engkol menggunakan batang torak, sehingga torak dapat bergerak bolak-balik atau reciprocating. Gerak bolak-balik torak akan diubah menjadi gerak rotasi oleh poros engkol atau crankshaft, dan sebaliknya gerak rotasi poros engkol juga dapat diubah menjadi gerak bolak-balik torak pada langkah kompresi. Berdasarkan cara menganalisa sistem kerjanya, motor diesel dibedakan menjadi dua, yaitu motor diesel yang menggunakan sistem airless injection atau solid injection yang dianalisa dengan siklus dual, dan motor diesel yang menggunakan sistem air injection yang dianalisa dengan siklus diesel. Sedangkan motor bensin dianalisa dengan siklus Otto. Selanjutnya, cara kerja mesin diesel. Cara kerjanya yaitu minyak solar yang mudah dicampurkan udara. Kita ambil contoh dari semprotan obat nyamuk. Disemprotkan ke dalam ruangan yang telah mampat dan bersuhu tinggi, sehingga dapat langsung membuat kabur solar yang meledak dan mendorong piston, kemudian akan menggerakkan poros-poros roda. Singkatnya menjadi tenaga. Kejadian ini berulang-ulang, dan tenaga yang muncul pun dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan mobil, generator listrik, dan sebagainya. Untuk aplikasi generator listrik, komponen penting dari mesin diesel adalah governor, yang mengontrol suplai bahan bakar agar putaran mesin selalu pada putaran yang diinginkan. Apabila putaran mesin turun terlalu banyak, kualitas listrik yang dikeluarkan akan menurun, sehingga peralatan listrik tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Sedangkan apabila putaran mesin terlalu tinggi, maka bisa mengakibatkan over voltage yang bisa merusak peralatan listrik. Mesin diesel modern menggunakan pengontrolan elektronik canggih. Mencapai tujuan ini melalui mesin diesel melalui electronic control module atau bisa disebut juga electronic control unit, yang merupakan komputer dalam mesin. Electronic control unit menerima sinyal kecepatan mesin melalui sensor dan menggunakan algoritma dan mencari tabel kalibrasi yang disimpan dalam Electronica Control Unit. Dia mengontrol jumlah bahan bakar dan waktu melalui aktuator elektronik atau hidrolik untuk mengatur kecepatan mesin. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.